Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tiada kata yang patut membasahi lisan-lisan kita kecuali dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan ke dalam kehidupan kita sampai saat ini. Yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita ketahui berapa nilainya, dan tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengarkan kalimat, seandainya seluruh air laut digunakan sebagai tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka itu tidak akan mampu menampung seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya. Kemudian selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang nabi dan rasul yang menjadi panutan, yang menjadi suri teladan bagi umat manusia, dan sang revolusioner sejati. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sebaik-baik ahlul Quran. Jadi sebaik-baik ahlul Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas sangat besar perhatiannya terhadap Al-Quran. Dan ketika kita ingin melihat atau mendapatkan contoh nyata bagaimana interaksi Rasulullah dengan Al-Quran, maka bacalah sirah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kuatnya interaksi beliau dengan Al-Quran, sehingga dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah mendapatkan sebutan Al-Quran Al-Hayy, artinya Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Hadisnya berbunyi seperti ini, adalah kepribadian Rasulullah persis dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Pertama-tama yang saya hormati Ibunda Mukrimah SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah IK ketiga, serta teman-teman sekalian yang saya hormati pula. Kemudian perkenalkan, saya atas nama Nur Wahida, NIM 200221085, kelas eksekutif 1, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, dalam video ini saya akan mengumpulkan tugas menghafal surah Al-Imran ayat 110 dan surah Al-Imran ayat 104 beserta arti dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Melalui surah Al-Imran ayat 104 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang bergerak di bidang dakwah, yang selalu memberikan peringatan apabila tampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan jalan mengajak dan menyuruh manusia melakukan kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Cara yang ditempuh adalah dengan cara menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu akan selalu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitupun sebaliknya, bahwa kemungkaran dan kejahatan yang dilakukan pasti akan selalu menimbulkan kerugian dan mara bahaya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Kemudian tujuan dakwah tidak akan mungkin dapat tercapai hanya dengan anjuran melakukan perbuatan baik saja, tanpa dibarengi dengan sifat-sifat keutamaan dan meninggalkan sifat-sifat buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya.
Kemenangan tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa adanya kekuatan, dan kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Kemudian persatuan dan kesatuan tidak akan mungkin dapat diraih tanpa diimbangi dengan sifat-sifat keutamaan, dan sifat-sifat yang utama ini tidak akan mungkin dapat terpelihara tanpa adanya agama. Akhirnya agama tidak akan mungkin dapat terpelihara tanpa adanya dakwah. Nah, dari sinilah dapat dipahami apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melakukan dan menggiatkan dakwah agar agama yang mereka anut dapat berkembang dengan baik dan sempurna, maka misi agama memberikan rahmat bagi seluruh alam dapat tercapai. Tanpa adanya dakwah, agama ini tidak akan berkembang dengan baik. Nah, dalam berdakwah diperlukan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah serta sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, harus memahami keadaan orang-orang yang menjadi objek dakwah. Yang ketiga, harus memahami bahasa dan dialek orang-orang yang menjadi objek dakwah. Dan yang ketiga, harus memahami agama dan mazhab-mazhab yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan dorongan agama dan keimanan yang kuat, tercapailah bermacam-macam kebajikan yang akan membawa pada persatuan dan kesatuan, dan akan terwujud kekuatan yang besar untuk setiap kemenangan dalam setiap perjuangan. Dan di ayat tersebut ini juga ditujukan kepada umat Islam agar memerhatikan kepentingan dakwah, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya mengajak untuk saling menyuruh orang lain melakukan kebajikan atau kebaikan, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sedangkan nahi mungkar memiliki arti mencegah perbuatan yang dilarang Allah, yang akan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama, di antara umat Islam hendaknya ada yang bertugas melakukan dakwah, yaitu mengajak kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang kedua, kebajikan dan pemaaf akan selalu mendatangkan kebahagiaan dan keuntungan, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya, kemungkaran atau kejahatan yang dilakukan pasti akan selalu menimbulkan kerugian dan penyesalan bagi orang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau masyarakat di lingkungannya, seperti misalkan penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian yang ketiga, hukum dakwah bagi umat Islam adalah fardu kifayah, artinya apabila ada di antara mereka yang bertugas untuk melakukan dakwah, maka umat Islam secara keseluruhan telah melakukan perintah Allah yang akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Tetapi apabila di antara umat Islam tidak ada yang melakukan dakwah, maka berdosalah semua umat Islam. Ya, demikianlah tafsir dari Quran surah Ali Imran ayat 104 ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, yang artinya, dan kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada rasul-rasulnya.
Nah, itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapatkan julukan umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun kenyataannya, di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka pantas mendapatkan julukan sebaik-baik umat. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkarinya.